Salam selamat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan fasilitator kami, Ibu Dr. Anda Tri Sulasmiati, dan pengajar praktik kami, Ibu Farida Rashid, SPD GR. Dan saya sendiri, Refli Jeffrey Umpel, SMA Kristen Anak Panah Nabire, calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024, akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 2.1.A.8 pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Sebuah kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pengajaran yang fokus pada memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kita sebagai guru mengakui bahwa setiap murid memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar individual setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan juga keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan pembelajaran yang memberikan keluasan kepada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Mulailah dengan memahami kebutuhan belajar individu di kelas. Setiap murid memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, dan minat yang berbeda-beda. Guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar daripada murid yang didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam melakukan pemetaan ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Selanjutnya, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun metode, strategi, serta kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan tersebut. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment dan evaluasi pribadi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Lakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan melihat kesiapan belajar, profil belajar, minat belajar. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kesediaan murid untuk berbuat sesuatu yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Minat belajar yaitu merupakan sejauh mana seorang murid tertarik atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang mencakup sikap, motivasi, dan keterlibatan murid dengan materi pembelajaran. Kemudian, profil belajar adalah cara seorang murid dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Selanjutnya, melakukan strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Diferensiasi proses, guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Sedangkan diferensiasi produk, yaitu guru menyesuaikan dan memberikan kebebasan bagian tugas atau produk disesuaikan dengan minat peserta didik. Perhatikan diagram ini, koneksi antar materi. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara
berkoneksi dengan nilai dan peran guru penggerak, dan berkoneksi dengan visi guru penggerak, berkoneksi dengan budaya positif, dan berkoneksi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya berpihak kepada murid untuk tujuan pada profil pelajar Pancasila. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada anak. Dalam melakukan pembelajaran, seorang pendidik harus menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak yang telah didiagnosis sejak awal. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru mampu mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran yang diberikan memberikan pengalaman dan bermakna sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, di mana kita akan menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impian kita. Berkaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menantang dengan memiliki disiplin diri yang menjunjung tinggi nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dan melakukan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang muncul dari dorongan motivasi internal murid. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid, mengedepankan nilai-nilai prinsip keadilan yang dapat mengembangkan kemampuan belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid. Demikian penjelasan presentasi tugas koneksi antar materi modul 2.1 dan saya ucapkan terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerak.